Baliho bergambar Prabowo Gibran, saudara, kembali muncul dan kali ini baliho terlihat di salah satu sudut kota Pati, Jawa Tengah. Baliho besar bergambar Prabowo Gibran terpampang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pati. Baliho tersebut menampilkan sosok Prabowo dengan Gibran sedang berkuda bersama dan berjajar menatap ke depan bersama. Relawan pendukung Prabowo Kabupaten Pati mengatakan tidak mengetahui siapa yang memasang baliho tersebut, tapi mendukung isi baliho yang mendorong duet Prabowo Gibran di Pilpres nanti. Untuk yang memasang Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu adalah inisiatif dari relawan itu sendiri. Jadi DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati tidak memerintahkan untuk memasang baliho yang ada di Pati yang bergambar Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tak hanya di Pati, Jawa Tengah, baliho berukuran besar dengan gambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga terlihat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baliho tersebut, saudara, terpasang tulisan Prabowo sebagai calon presiden dan Gibran sebagai calon wakil presiden. Warga sekitar mengatakan tidak tahu siapa yang memasang baliho tersebut. Beberapa waktu lalu Gibran pernah menyatakan pemasangan spanduk bergambar dirinya dan Prabowo seperti yang ada di Labuan Bajo tidak berizin. PDIP juga menyoroti maraknya baliho Prabowo Gibran di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sebagai upaya untuk memecah belah kader PDI Perjuangan. Ini dari atas sekarang kan bisa kelihatan kalau baliho dipasang di billboard itu kan ketahuan siapa yang memasang dan dari kelompok mana, dan itu biasanya ada ya satu upaya khusus untuk membuat framing tertentu atau untuk membuat membuat isu-isu baru lah gitu. Dan kalau saya lihat di sini masih dalam kerangka politik untuk memecah belah PDI Perjuangan gitu. Dan wacana Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo masih terus bergulir. Terakhir nama Gibran disinggung Prabowo saat bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Prabowo setuju dengan cawapres yang masih berusia muda dan menyebut nama sejumlah politisi misalnya seperti Erick Thohir dan juga Gibran Rakabuming Raka. Cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda. Banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Pertanyaannya, siapa di balik aksi pasang baliho Prabowo Gibran dan apa tujuannya? Apa juga efek elektoral yang diharapkan dari pemasangan baliho ini? Bagaimana respon kader PDIP dengan pemasangan baliho? Kita akan mengulasnya sore ini bersama dengan Ketua Prabowo Mania Emmanuel Ebenezer. Ada juga politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya mau ke Bang Noel dulu. Bang Noel, jadi ini siapa sih yang masang? Apa maksud pemasangan baliho Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Jawabannya yang pasti kan bukan kita. Kedua, kalaupun itu terjadi, selama itu bukan tindakan kriminal, ya nggak masalah. Tapi kalau itu tindakan kriminal, itu tidak terlalu sulit untuk mengusutnya. Karena jangan-jangan ada relawannya Pak Prabowo atau relawannya Mas Gibran yang menginginkan 2024 nanti calonnya misalnya Pak Prabowo, Pak Presnya Mas Gibran. Itu kan sah-sah saja, namanya keinginan publik atau keinginan relawan. Tapi kan problemnya adalah siapa yang memasang. Soal siapa yang memasang itu sampai sekarang tidak terjawab. Siapa yang masangnya yang jelas, ya kita Prabowo Mania tidak mungkin memasang itu. Karena kita taat terhadap perintah Pak Prabowo. Relawan jangan ikut-ikutan persoalan wapres-wapresan. Kedua, kita juga ikut perintah Pak Jokowi. Sudah, nanti jangan ikut cawe-cawe atau hiruk-pikuk. Maunya nanti 2024 demokrasinya harus dengan riang gembira. Kayak gitulah pesan-pesan dua pemimpin ini.
pemimpin yang hari ini memimpin Pak Presiden Jokowi, kedua Pak Prabowo yang hari ini kita dukung sebagai calon presiden. Apa benar Gitu. Bang Noel juga tidak tahu begitu? Karena kan kalau misalnya ini kan pasang baliho nggak main-main ya, ada biaya yang dikeluarkan. Sudah gitu ada beberapa dipasang di beberapa daerah lagi. Nah itu kan nggak terlalu sulit mappingnya, karena setiap billboard yang dipasang itu pasti ada anggarannya. Kedua, izinnya pasti ada juga. Tinggal dicek aja. Cek yang punya billboard itu siapa nih gitu. Itu nggak terlalu susah nge-trackingnya. Karena itu kan pasti berbayar. Yang jelas kalau saya yang masang itu nggak mungkin. Gitu loh. Oke. Itu yang pasti Mbak. Oke, saya kalau gitu mau nanya ke Mas Guntur deh. Mas Guntur, kalau yang dilihat ini kan bukan pemasangan pertama kali nih ya, sudah beberapa kali di beberapa tempat. Apa sih yang ingin dicari begitu dari pemasangan baliho Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah yang memasang baliho itu pastilah dari tim atau kelompok atau pendukungnya Pak Prabowo, bukan dari Mas Gibran. Karena Mas Gibran sudah menegaskan bahwa pemasangan fotonya yang waktu itu di NTT itu dicatut tanpa izin dari beliau. Jadi tidak mungkin dari pihak Mas Gibran atau dari relawan Mas Gibran. Itu pastilah dari pendukung atau dari timnya Pak Prabowo. Kalau kita lihat misalnya pemasangan foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang ada di Jakarta, pengalaman saya lihat itu, yang di daerah Mampang itu sebelumnya itu adalah foto dari caleg Gerindra, kemudian diganti dengan fotonya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemasangan dan pencatutan nama Mas Gibran yang sampai sekarang itu adalah kader PDI Perjuangan merupakan sikap dari kepanikan dari pihak Pak Prabowo terkait dengan reboundnya Ganjar Pranowo dalam beberapa survei terakhir ini. Nah, karena panik kemudian berusaha untuk mencatut identitas Pak Jokowi, baik fotonya Pak Jokowi dan juga sekarang fotonya Mas Gibran. Padahal itu tidak ada izin dari Mas Gibran sendiri. Jadi ini merupakan bentuk dari kepanikan sendiri. Dan saya kira masyarakat itu sudah jenuh atau ya mohon maaf, ya muak lah dengan pemanfaatan Pak Prabowo terhadap identitas Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan masyarakat sudah paham Pak Jokowi itu PDIP, Mas Ganjar itu PDIP, Mas Gibran itu PDIP juga. Jadi janganlah mencatut, janganlah memakai simbol-simbol kader partai lain untuk dimanfaatkan kepentingan partai yang berbeda. Demikian. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Bang Noel. Bang Noel, betul ada keresahan, ada kepanikan dari teman-teman Gerindra dan juga pendukung dari Pak Prabowo sendiri, begitu makanya ada terpasang baliho di beberapa tempat dengan membawa nama Mas Gibran. Ini, siapa yang pertama panik, kedua siapa yang mencatut, itu juga dijawab. Kalau soal panik, nggak ada yang panik kita. Kita mah santai-santai dia. Tapi kan Mas Gibran ini kan kader PDIP yang seharusnya sudah tahu kan? Ya ini loh, kan tadi ada tuduhan yang disampaikan sekawan saya nih, Guntur Romli. Itu yang pasti bukan relawannya Gibran, ya pasti itu relawannya Pak Prabowo. Siapa relawannya Pak Prabowo? Kemudian ada masyarakat yang ingin ada pasangan ini, apakah kita bisa salahkan? Kemudian nanti ada juga pasangan misalnya Pak Prabowo dengan Guntur Romli. Apakah kita salahkan orang-orang itu yang masang? Kita kan selalu berpikirnya pendek, seakan-akan ingin memecah belah, ingin menghancurkan. Nggak ada tuh. Maksudnya jangan terlalu berpikir jauh ke sana. Jangan juga kita membatasi keinginan-keinginan publik. Gitu loh. Biarin aja loh, ini kontestasi demokrasi. Toh tidak ada yang dibajak, tidak ada yang dicatut. Kalau seandainya itu merasa dicatut, namanya ya dilaporkan saja. Kalau ada keberatan, laporin. Kita bisa cari, kita bisa investigasi siapa, maksud dan tujuannya apa. Kan nggak susah. Gitu. Jadi maksud saya tuduhan-tuduhan yang sifatnya tidak mendasar itu ya janganlah. Jujur sekali lagi, relawan Pak Prabowo itu sangat taat sekali ya terhadap perintah dan instruksi yang disampaikan. Termasuk bukan dengan pemasangan baliho ini ya? Kenapa? Ya termasuk dengan pemasangan baliho ini tidak gitu ya? Kita nggak percaya lah itu. Kami tidak. Gimana, Mas Guntur? Relawan Pak Prabowo tidak mungkin percaya. saya yakin sekali
itu dilakukan dengan motif, ada dua motif. Pertama itu karena ada publik yang senang dengan pasangan itu, atau memang ada sengaja ini yang tadi disampaikan kader PDIP senior saya tadi, yang tadi Bang yang dari NTT itu, yang ingin memecah belah atau coba ingin seakan-akan Pak Prabowo itu ingin mencatut persis yang di diksi yang disampaikan Guntur Romli tadi, ingin mencatut Pak Prabowo enggak tipikal seperti karena itu. saya lihat memang di Gerindra itu kekurangan kader sepertinya. Kenapa harus mencatut kader PDI Perjuangan? Kenapa misalnya Prabowo bukan dengan Noel, Prabowo dengan Fadlizon misalnya, itu kan sama-sama kader Gerindra. Kenapa harus mencatut kader-kader partai yang lain? Pak Jokowi sudah jelas dalam instruksi internal beliau adalah kader dari PDI Perjuangan. Siapa yang mencatat itu harus dijawab dulu. Siapa yang mencatut? Mas Gibran udah bilang kalau pemakaian fotonya itu tanpa izin. Tanya lagi Mas Gibran dong. Mas Gibran keberatan, laporin dong. Jangan semuanya dilaporin. Itu jebakan Batman juga. Tahan dulu Bapak-bapak, kalau gitu saya yang itu bentuk kriminal. Oke, saya di tengah, kalau gitu kita akan tanyakan kepada Mas Hanta deh, yang di tengah-tengah ya. Mas Hanta, ini sebenarnya tujuannya apa sih dengan pemasangan baliho di beberapa tempat membawa nama Mas Gibran juga yang sebenarnya sudah tahu ini adalah kader PDIP? Siapa yang paling diuntungkan? Kalau bicara tujuan yang paling diuntungkan, satu begini, tadinya isu tentang berpasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan di tataran elit. Nah, sekarang agak bergeser ingin ke publik. Satu, ini efeknya menurut saya akan memberikan persepsi potensi duet ini semakin membesar. Itu yang dicari, tujuannya kan tanyaan tadi. Yang kedua, ini juga ingin mengkonfirmasi bahwa dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu valid. Tujuannya itu, semakin menguatlah dukungan itu. Yang ketiga, saya kira ini dalam rangka untuk mencari perhatian publik dan sekaligus semacam testing the water ya, mengukur tingkat akseptabilitas, bagaimana respon publik dan seterusnya. Meskipun belum pasti ya, meskipun ada peluang, katakanlah Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan tentang persyaratan batas usia. Nah, itu bisa. Tapi kan belum otomatis Mas Gibran akan maju. Pasti dikalkulasi juga kalaupun ada potensinya, kemungkinan menangnya dan seterusnya. Jadi saya kira dua itu ya. Sekarang ada pergeseran yang tadinya lebih ke elit, sekarang bergeser ke publik tentang bergabungnya ini. Nah, yang kedua saya ingin menjawab pertanyaan mana yang lebih diuntungkan. Pertanyaannya begini, mengapa Gibran, sestrategis apa sih Gibran? Ya pertama menurut saya karena Mas Gibran ini merepresentasikan paling kuat figur Pak Jokowi. Selain kita punya catatan, misalnya Mas Gibran ada wali kota Solo, tempat di mana Pak Jokowi pertama berkarir sebelum menjadi gubernur DKI, kemudian jadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, basis beliau cukup kuat di Jawa Tengah bersama Mas Ganjar, kalau tujuan ingin memecah kekuatan Mas Ganjar, misalnya dari si Pak Prabowo. Kemudian yang selanjutnya dia merepresentasikan anak muda, basis milenial juga ada dari Gibran yang menariknya. Nah, cuma begini, menurut saya bukan sekedar Mas Gibrannya, yang menarik adalah ini soal berebut efek Jokowi. Jokowi efek ini yang menarik. Jadi artinya masih mau terus menarik lingkaran Pak Jokowi untuk tetap bersama Pak Prabowo ya? Iya, mengapa Pak Jokowi dianggap penting dalam kontestasi elektoral? Satu, karena approval rating, tingkat kepuasan Pak Jokowi kan tinggi. Kalau misalnya di bawah 60% mungkin tidak seperti ini, karena magnetnya cukup kuat. Kisarannya di atas 75%, ada yang 80% beberapa lembaga survei. Itu membuat seksi dan strategis. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi juga punya mesin politik yang strategis ya, non partai dari beberapa jaringan relawan, termasuk Mas Noel dan sebagainya ya. Ada yang ke Pak Prabowo, ada ke Mas Ganjar dan seterusnya. Ini juga strategis dari sisi Pak Jokowi. Dan yang jangan lupa yang ketiga adalah Pak Jokowi seorang presiden, panglima tertinggi yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres berlangsung 14 Februari mendatang. Artinya Pak Jokowi punya pengaruh kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah Pak Jokowi menjadi penting bagi semua siapapun berkontestasi. Apakah kubu Pak Prabowo, kubu Mas Ganjar, apalagi satu partai, Pak Prabowo dianggap dan persepsi cukup dekat sama-sama di kabinet. Kemudian bahkan mungkin dari kelompoknya Pak Anies. Nah, problemnya adalah ada dua. Pak Jokowi secara konstitusi kan tidak bisa maju lagi. Yang kedua, beliau juga tidak elok, tidak etis memberikan dukungan terbuka. Nah, karena itu yang bisa dilakukan, yang dicari adalah bagaimana mencari sosok yang terrepresentasi kuat dari Pak Jokowi.
Ya jawabannya Mas Gibran. Dan potensi Mas Gibran ini yang paling kuat sekarang kalau ke Mas Ganjar satu partai orang akan berpikir, dan saya kira penting bagi misalnya Pak Prabowo ingin mendapatkan basis-basis dari Pak Jokowi. Jadi itu tujuan dan ininya. Gitu. Saya setuju. Saya setuju dengan komentar Mas Hanta Yuda bahwa Mas Gibran itu representasi dari identitas Pak Jokowi, kemudian juga soal wali kota Solo, kemudian juga jaringan anak muda. Tapi yang perlu dicatat sampai saat ini Mas Gibran adalah salah satu kader terbaik dari PDI Perjuangan. Dan ini menunjukkan bahwa regenerasi yang ada di PDI Perjuangan itu berhasil. Setelah Ibu Mega, kemudian sekarang Presiden Jokowi, kemudian nanti Mas Ganjar, dan juga salah satu bintang ke depan yang bersinar adalah Mas Gibran. Dan itu menunjukkan bahwa kaderisasi di Partai PDI Perjuangan itu berhasil. Tapi jangan sedemikian rupa itu dicatut, apalagi tanpa izin. Kemudian direkayasa seakan-akan ini muncul dari publik. Tidak. Ini baliho mahal sekali. Ini puluhan juta. Kalau kota besar bisa ratusan juta. Tidak mungkin atas nama relawan, atas nama rakyat jelata bisa membeli, menyewa baliho. Tapi tadi kata Bang Noel bilang ini nggak mungkin, bukan dilakukan karena taat pada perintah dari Pak Prabowo juga dan konstitusi. Saya tidak percaya. Kalau muncul dari masyarakat itu beda. Aspirasi dari rakyat jelata itu beda. Ekspresinya itu beda. Ungkapan dari petani. Kenapa Mas Guntur? Apakah dari tulisannya itu? Dari tulisan kemudian dari biaya, Mbak. Baliho itu kan kalau daerah strategis itu kan kalau daerah seperti Pati mungkin itu antara puluhan juta. Kalau di daerah-daerah yang kota-kota besar bisa ratusan juta ya. Kalau seperti di Jakarta misalnya. Nah, untuk gini, biaya barang itu tidak muncul ini ya. Dari rakyat jelata. Gitu. Salahnya di mana dengan ada foto itu? Itu. Salahnya Anda mencatut. Kenapa? Noel. Oke, apakah benar Bang Noel kalau gitu yang dikatakan salah satu tadi tujuannya dari Mas Hanta bilang, Bang Noel adalah karena ingin tetap menarik Jokowi's effect atau efek Pak Jokowi? Yang keberatan itu buntut ya. Gini, jadi ketika dibilang Prabowo itu panik, justru logika itu harus dibalik. Yang panik itu ya Guntur dan kawan-kawannya. Karena kenapa? Sampai detik ini mereka coba untuk meyakinkan publik bahwa lihat tuh mereka panik, nggak ada yang panik tuh. Di barisan Pak Prabowo itu kita hanya fokus menang. Karena panik Anda mencatut kader partai lain, Noel. Bentuk Mas Gibran itu PDI Perjuangan, Noel. Tidak berkualitas. Gitu loh, kita mau ke depan itu tuduhan-tuduhan atau narasi-narasi yang berkaitan dengan panik, kemudian pencatutan. Kita cuma mau ketawa aja sih. Kita jujur sekali lagi. Di barisan Pak Prabowo hanya bicara tentang fokus kemenangan Pak Prabowo dengan narasi-narasi berbasis program. Itu tidak ada tuh yang kayak wah panik, gimana mau panik kalau saya gini, kalau untuk bilang panik, paniknya mana? Bisa fotonya dengan PDI Perjuangan. Kalau gitu sekarang tahan dulu Bang Noel, Mas Guntur, saya nanya ke Mas Hanta dulu. Kalau gitu Mas Hanta, sebenarnya kan pemasangan nama dari Mas Gibran ini tulisannya adalah cawapres ya, padahal kan kita aja belum tahu kan siapa cawapres yang pasti, kemudian usianya berapa, nanti batasan minimalnya di MK. Nah kalau gitu sebenarnya apa sih yang harus dijual dalam tanda kutip oleh masing-masing capres agar visi misinya bisa kelihatan di publik tanpa membawa-bawa kader dari parpol lain? Ya, memang setiap kandidat memiliki strategi masing-masing ya. Karena dalam politik kan bertarung merebut persepsi publik. Siapa atau kandidat mana, kubu mana yang memenangkan persepsi, dia biasanya menjadi pemenang dalam pertarungan politik. Jadi ini soal persepsi yang seperti saya katakan awal. Nah memang kalau demokrasi kita maju, ingin maju, saya setuju yang dipertarungkan adalah soal gagasan, visi misi, rekam jejak dan seterusnya. Itu ada, tapi realitasnya juga diperlukan strategi lain ya, mengambil segmentasi yang saya katakan tadi. Misalnya ini, yang mengkonfirmasi kurang puas atau tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi itu cenderung memilih yang berdiameter jaraknya, yang mengusung perubahan, katakan Mas Anies. Lebih banyak ke Mas Anies itu berdasarkan data survei. Nah, sementara yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi yang cukup tinggi tadi terbelah, ada ke Pak Prabowo, juga ada ke Mas Ganjar. Nah, disinilah di dua kubu ini, dua kutub atau dua poros koalisi ini berebut dalam sisi basis yang Pak Jokowi tadi, meskipun tidak otomatis ya, ada pemilih otonom yang sudah punya pilihan ke Pak Prabowo kah, ke Pak Ganjar kah, tapi ada memang yang sangat ngikut Pak Jokowi. Nah, yang ini yang saya kira memberikan dampak ya soal itu. Dan kedua,
dari sisi figur cawapres dengan Anies sudah mengumumkan bersama Pak Muhaimin, ini kan membuat strategi saling intip, semakin mempercepat untuk mencari wakil baik Pak Prabowo, Pak Ganjar menurut saya. Pak Ganjar mungkin nanti tanya ke Mas Guntur, menguat, belakangan ada Ridwan Kamil, sebelumnya ada Sandiaga Uno. Kalau tidak ada sesuatu yang berubah drastis di antara dua nama itu menguat. Kalau Pak Prabowo mungkin nanti Mas Noel yang bisa konfirmasi juga menguat, selain Mas Gibran itu diakui memang menguat namanya, selain juga Erick Thohir. Dua nama ini yang juga kuat ya digadang-gadang menjadi cawapres dari dua kandidat ini. Nah, disinilah saya kira kenapa diperlukan, misalnya saya ngelihat dari sisi Pak Prabowo, satu, potensi ini kalau misalnya alternatifnya salin Pak Erick, kemudian di luar soal ini ya, soal Mas Gibran PDI Perjuangan, kalau Mas Gibran ternyata ini misal aja ya, akhirnya menjadi cawapres Pak Prabowo, ada dua kemungkinan, ya beliau harus keluar dari PDIP dong, itu potensinya, atau jangan-jangan nggak keluar dari PDIP, ada bersatu Prabowo dengan Gibran, tapi kecil kemungkinan ya, saya kira Mas Guntur pasti nggak mungkin mengatakan ujungnya merealisasikan Prabowo dan Gibran mewakili PDIP karena menganggap satu sisi Anies sangat kuat, elektabilitasnya sangat kuat sehingga kedua poros koalisi ini terpaksa harus bersatu, Prabowo dan PDIP dan Gerindra karena berhadapan dengan Anies. Atau sebaliknya, mereka memang akan tarung dari dua kubu ini. Jadi poin saya satu, memang satu itu mencari cawapres yang kuat ya, yang kompatibel, yang memiliki daya dongkrak, yang bisa mendukung capres. Yang kedua, kalau misalnya Gibran diambil, ini bisa memperkuat basis di Jawa Tengah ya, yang misalnya kita bayangkan begini, Pak Ganjar mengambil Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan kita tahu itu Jawa Barat kan basis Pak Prabowo. Nah, misalnya itu disilang, Jawa Tengah mau dipecah juga, mengambil basis di Jawa Tengah. Itu mungkin dari sisi strateginya, terlepas ini jadi atau tidak ya kalau saya membacanya. Dan satu lagi, kompetisi sengit akan terjadi di Jawa Tengah, selain Jawa Barat. Itu misal seandainya benar-benar maju. Tapi kalau kita mundur hari ini, belum. Realitasnya MK belum, dan kalaupun MK memenangkan juga belum otomatis. Dan realitas hari ini betul, Mas Gibran masih di dalam PDI Perjuangan. Gitu. Ya, Mas Guntur silakan, singkat. PDI Perjuangan tetap solid dalam pencapresan Mas Ganjar. Itu dibuktikan dengan apel siaga 33.000 kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Mbak Puan dan juga dihadiri oleh Mas Gibran. Dan Mas Gibran juga solid mendukung pencapresan Mas Ganjar. Jadi tidak ada kemungkinan kalau ada semacam evaluasi terhadap pencapresan Mas Ganjar atau pemilihan terhadap Mas Gibran. Jadi tetap solid. Jadi pencatutan untuk Mas Gibran itu bagian dari kepanikan kubunya Pak Prabowo. Kalau gitu sekarang saya beri kesempatan dengan koalisinya ya, pilihlah dari orang Golkar, pilihlah dari orang PAN, dari koalisi maksudnya kader sendiri. Baik, begitu. Bang Noel singkat. Dari koalisi itu kalau misalnya mau promosi, Bang. Ada Erick Thohir ya, Mas Guntur ya. Fokus menang lah ya, kita tidak ngurusin persoalan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Guntur soal catut, panik. Orang kita sedang kerja di bawah, makanya kalau kita mau bilang panik, yang justru yang panik itu ya Guntur dan kawan-kawannya lah. Karena sudah tidak percaya diri, sampai sekarang harus menyerang ofensif. Jadi yang jelas kita fokus menang 2024 Prabowo Presiden. Baik, terima kasih Bang Noel, terima kasih Mas Guntur Romli, terima kasih juga Mas Hanta Yuda, sehat selalu Bapak-Bapak.